Salomo adalah seorang putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud ayahnya. Salomo merupakan anak Raja Daud dari komunikasi gelap dengan Batseba, ibu Salomo, ketika perempuan itu masih menjadi istri Uria orang Het, salah seorang pahlawan Daud. Ketika Batseba hamil dari hubungan itu, maka Daud belakang memerintahkan agar Uria dikirim ke garis paling depan dari peperangan, agar beliau mati terbunuh. Setelah Uria mati dan lewat waktu berkabung, maka datanglah Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Sebelum Daud meninggal, ia memberikan tahtanya kepada putranya Salomo. Segera setelah Salomo diangkat menjadi raja, Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di Gibeon. Allah menampakkan diri padanya lewat mimpi dan berjanji akan mengabulkan apapun permintaan Salomo. Salomo meminta kebijaksanaan dari Allah untuk menimbang segala perkara dan mampu bersikap sebagai raja yang berpegang pada kebenaran untuk umat Israel. Maka berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melaksanakan berlandaskan dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga engkau belum pernah hadir orang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangun seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, berpihak kepada yang aci kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan hadir seorang pun seperti engkau di sela raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala yang kutetapkan dan kuperintahkan, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Salah satu kebijakan Salomo digambarkan melalui kisah tentang 2 orang perempuan sundal yang memperebutkan seorang anak bayi. Kedua perempuan itu melahirkan anak, tetapi salah satunya tidak sengaja meniduri anaknya sehingga mati. Sekarang keduanya mengaku sebagai ibu bayi yang masih hidup. Salomo meminta diambilkan sebilah pedang dan memutuskan bahwa agar berpegang pada kebenaran, bayi itu harus dibelah 2, dan masing-masing perempuan itu akan memperoleh setengah. Ibu sejati sang bayi memohon kepada Salomo agar bayi itu dibiarkan hidup. Bahkan beliau rela bayinya diserahkan kepada perempuan yang satunya, sementara beliau tidak memperoleh bayinya. Dengan agenda itu, Salomo sukses menemukan ibu sejati sang bayi. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada Raja Salomo, karena mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah hadir dalam hatinya untuk melaksanakan keadilan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat akbar, serta daya upaya yang lapang seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtisar terhadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah diletakkan Allah di dalam hatinya. Mereka datang dari masing-masing penjuru membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian,
senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Pada tahun ke-480, sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja Israel, dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah untuk Tuhan. Pembangunan istana dan bangunan-bangunan lain di Yerusalem, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah habis seluruh istananya itu. Beliau mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lapangannya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 banyaknya, yakni 15 sejajar. Hadir pula 3 jajar jendela berbadai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela proses 4 bangunannya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Beliau membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lapangannya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dihasilkannya juga balai singgasana, tempat beliau memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Gedung kediamannya sendiri di pelantaran yang lain, semakin ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama hasil pekerjaannya. Untuk anak Firaun yang diambil Salomo, dihasilkan menjadi istrinya, dihasilkannya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dihasilkan dari batu yang mahal-mahal, yang dilandaskan dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari landasan sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelantaran akbar. Bahkan landasan gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Diproses atas hadir batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelantaran akbar hadir tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelantaran dalam rumah Tuhan dan balainya. Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya untuknya, katanya, "Tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasukin tabut Tuhan adalah kudus." Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran untuk Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, berlandaskan dengan apa yang menurut perintah Musa dikuatkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Pada hari raya, roti tidak beragi, pada hari raya 7 hari pertama dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, beliau menetapkan rombongan para imam dalam tugas posisi mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian-pujian dan penyelenggaraan ibadah di depan para imam. Setiap hari menurut yang dikuatkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, orang bawahan Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkaraan apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari landasan rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu habis. Dengan demikian, selesailah sudah rumah Tuhan. Raja Salomo berkuasa atas kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin
dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Beliau membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon ara yang tumbuh di kawasan bukit. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari-hari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 40 kor tepung biasa, 40 ekor lembu gemuk dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa daging, dan gangsa piaraan. Karena beliau berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifhas sampai ke Gasas, dan atas semua raja di sebelah sungai Efrat. Beliau dikaruniai damai seluruh negeri, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon arahnya, dari dan sampai bersebiah seumur hidup. Salomo adapun berat emas yang di bawah kepala Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja-raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai akbar dari emas tempaan, 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Beliau membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 300 sikal emas, 3 minang emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga Salomo membuat takhta akbar dari gading yang disalutnya dengan emas murni, emas tua. Takhta itu 6 tingkatnya, dan tumpuan kakinya dari emas yang dipautkan kepada takhta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk hadir kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa, sedang 12 singa berdiri atas ke-6 tingkat itu, sebelah menyembelah. Belum pernah diperbuat yang demikian untuk sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala benda barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak diasumsikan berharga pada masa 100 tahun Salomo. Setelah semuanya itu, Raja Salomo mempunyai sisi kelemahan yang menyesatkan Raja Salomo. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, beliau mencintai perempuan-perempuan Moab, Amot, Edom, Sidom, dan Het. Pada tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, karena sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Beliau mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 budak istri-istri itu menarik hatinya daripada Tuhan. Karena pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga beliau tidak sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dewi orang Sidom, dan mengikuti Milkom dewa kejijikan sembahan orang Amos.
dan Salomo melaksanakan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan beliau tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan untuk Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang maut, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan untuk Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukan untuk semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban upan dan korban pembelian kepada Allah-Allah mereka. Karena itu, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, karena hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini agar jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi beliau tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu tingkah lakumu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu, akan memberikannya kepada abdimu. Hanya pada waktu hidupmu ini belum mau melaksanakannya. Oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan menggoyahkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kugoyahkan. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh hambaku Daud dan oleh Yerusalem yang telah kupilih. Setelah semakin banyak lawan-lawan Salomo dan ia mulai melemah, Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Belakang Salomo mendapatkan perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan beliau dikuburkan di kota Daud ayahnya.